warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Bapak Jokowi 100% benar. Selama 76 tahun, hujan dikambing hitamkan sebagai penyebab banjir. Ini tentang banjir di Sintang. Ini pernyataan Presiden Indonesia yang paling benar selama 76 tahun ini. Penyebab banjir adalah kerusakan tangkapan hujan atau daerah aliran sungai atau kerusakan hutan. Selama 76 tahun hujan dianggap sebagai penyebab banjir, padahal hujan bukan penyebab banjir. Pernyataan tersebut 100% sangat benar. Insya Allah ini pernyataan untuk menuju Indonesia maju, karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hujan adalah atau hujan harus disimpan, nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai surat Ibrahim ayat 7. Pernyataan Bapak Presiden ini sudah saya tunggu selama 9 tahun. Dan pernyataan saya ini didukung oleh kajian interdisipliner yang telah saya bukukan, akan saya sampaikan di akhir slide saya ini. Dan juga penjelasan beberapa video yang membuktikan bahwa selama ini Indonesia salah kelola hujan berdasarkan kajian interdisipliner, yaitu berdasarkan Al-Quran dan dikorelasikan dengan ilmu hidrologi. Selama 76 tahun banjir meningkat terus karena analisa penyebabnya adalah hujan. Jadi solusinya hujan dibuang. Ini salah. Jadi sekarang sudah tahu penyebabnya, hutan rusak. Solusinya hutan harus dipulihkan. Ini sudah ada programnya semua, yaitu Gerakan Nasional Pemulihan Das oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimulai 2019, dan juga programnya oleh Kementerian PUPR sudah dilaksanakan 7 tahun ini, yaitu membuat beberapa waduk, 65 bendungan selama 7 tahun ini. Dan akan dilanjutkan dengan program ekodrainase terus berjalan. Jadi kalau kedua institusi ini akan menyimpan banjir, Indonesia akan bebas banjir. Inilah beberapa pendukung pembuktian video saya bahwa Indonesia salah selama ini kelola hujan. Kerusakan das penyebab banjir, KLHK solusinya. Nah, ini videonya, ini linknya. Kemudian hujan bukan penyebab banjir, ini linknya. Ini penjelasan pembuktiannya melalui kajian interdisipliner, yaitu berdasarkan Al-Quran dan ilmu hidrologi.
banjir akibat hutan rusak. Ini link videonya. Nah, ini terbukti berita ribuan das rusak, negara rugi ratusan triliun tiap tahun. Jadi ada 2.145 das perlu dipulihkan melalui program GNP Das tersebut. Butuh 200 triliun untuk pulihkan daerah aliran sungai. Nah, ini sudah benar. 2018, 2019 dijadikan program dan actionnya dimulai. Insya Allah seterusnya, dan anggaran didukung oleh Bapak Presiden karena Bapak Presiden sudah konsisten atau sudah mengetahui penyebab banjir adalah kerusakan daerah aliran sungai. Ini menjadi prioritas agar Indonesia bebas banjir, karena bencana banjir ini sudah 76 tahun berlangsung dan selalu meningkat. Nah, ini Gerakan Nasional Pemulihan Das 2019, inilah solusi bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Menyimpan hujan sesuai Surat Ar-Ra'd ayat 17 dan sesuai dengan Permen PU nomor 12 /PRT/M/2014. Jadi semua dasar hukumnya sudah ada, tinggal implementasi di lapangan. Nah, mukjizat Al-Quran, bukti kebenaran. Jadi hujan itu adalah ayat mukjizat Al-Quran. Ini pembuktiannya, link video saya. Banjir karena salah kelola hujan. Hujan harus disimpan. Ini link videonya oleh Joko Suryanto 2018. Ini buku saya. Saya ahli hidrologi. Banjir karena hujan tidak disimpan. Nah, ini buktinya bahwa air dibuang. Jadi 2.172,8 miliar meter kubik per tahun atau 72% hujan dalam setahun dibuang. Nah, ini terbukti. Jadi hujan itu tetap volumenya setiap tahun. Ada di video saya juga bahwa hujan itu tetap, tapi nggak saya informasikan di sini. Nah, ini saya hitung dengan 200 juta hektar das seluruh Indonesia. Sama. Ini oleh dosen IPB. Saya buktikan sama. Nah, ini solusi banjir yang benar. Kalau Indonesia tidak mau menerima petunjuk Ar-Ra'd ayat 17, maka pakai Smart Water Management juga benar. Nah, ini statement Bapak Menteri, hujan disimpan. Nah, ini Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan Smart Water Management, recycle water yang tidak ada run-off. Nah, ini run-off-nya disimpan, efisien dan tidak ada air yang terbuang percuma, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, ini udah sesuai dengan kajian interdisipliner oleh saya pahami di tahun 2015. Jadi sudah bisa diimplementasikan. Nah, ini tadi videonya bisa disaksikan di YouTube. Pembuktian saya Smart Water Management juga sinkron dengan Surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi hujan harus disimpan. Nah, Jakarta bebas banjir 2024 jika lakukan hal ini. Ya, ini ada DED-nya di KLHK. Ini membuat sumur resapan
sebanyak 600.000 di 8 daerah atau kabupaten kota di wilayah 13 das yang melewati Jakarta. Kalau ini disimpan dengan 600.000 sumur resapan, ini udah ada rinciannya oleh DED. Ini pun juga bisa langsung dikerjakan. Makanya saya estimasi 3 tahun ini kalau dengan dana hibah yang diberikan oleh DKI diprioritaskan atau dipersyaratkan harus dilakukan pembuatan sumur resapan. Dana yang dari DKI berapapun, yang penting untuk sumur resapan Jakarta akan bebas banjir. Sama dengan Indonesia tadi, kalau menyimpan hujan, banjir menghilang, rahmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu pasti dalam surat Ibrahim ayat 7. Nah, Indonesia bebas banjir jika menyimpan hujan. Menyimpan hujan itu perbuatan benar, harus dilakukan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Nah, ini juga sudah diperbarui. Jadi mengelola sumber daya air itu salah satunya hujan. Ini harus pertama, karena air dalam bumi ini berawal dari turunnya hujan. Jadi seluruh sumber air di bumi ini berawal dari turunnya hujan. Jadi harus dikelola lebih dulu. Yang tadi smart water management, tidak boleh ada run off selama hujan turun, artinya run off disimpan. Sumur resapan dipanen melalui atap dan lain sebagainya. Kemudian PU mengerjakan eco drainase yang dulunya drainase konvensional, hujan selalu dibuang. Ini hujan harus disimpan sesuai Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, jadi intinya programnya memperbesar resapan, rehabilitasi hutan atau lahan, penghijauan, perkebunan, dan lain-lain. Kemudian membangun hutan. Ini oleh KLHK, Gerakan Nasional Pemulihan Das, sudah ada programnya dan sudah mulai. Tinggal dananya yang diprioritaskan untuk diperbesar. Kemudian pengendalian runoff, nah ini oleh PUPR sudah dilakukan 7 tahun yang lalu dengan membangun 65 bendungan, ribuan danau dan embung, setu, kolam tandon sudah dilakukan. Nah, tinggal ditambah oleh daerah membuat sumur injeksi, sumur resapan, biopori, dam penahan. Nah, tadi seperti DKI membuat sumur resapan. Rorak memanen hujan dari atap gedung dan rumah seluruh Indonesia. Eco drainase ini seluruh kabupaten dan kota yang 513 kabupaten kota harus merubah dari drainase konvensional menjadi drainase eco drainase. Jadi hujan disimpan, hujan diresapkan di eco drainase, bukan konvensional lagi. Selama ini sampai tahun 2021 daerah masih menerapkan drainase konvensional, yaitu membuang hujan. Jadi normalisasi itu adalah bukan solusi banjir. Solusi banjir seperti ini. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.